105 Raw FM dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan Raw FM. Kembali lagi bersama Nurul dan kali ini kita ada di talk show hukum ya, bersama dengan kantor hukum SBR dan partners. Nah, di studio Raw FM sudah berhadir bersama Nurul, Bang Samsuri Ashari Nasution SH sebagai narasumber kita di malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Bang Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nurul, selamat malam para pendengar Raw FM dimanapun berada, khususnya daerah masyarakat Tapang di bagian selatan. Ya, gimana nih kabarnya Bang Samsuri? Ya, alhamdulillah kabar malam hari ini baik ya, seperti yang dilihat oleh Nurul sendiri. Alhamdulillah baik ya, dari suaranya kedengeran juga baik. Oke, tema kita di malam hari ini adalah aspek hukum perjanjian kredit dengan jaminan atau fidusia ya Bang. Iya betul. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya Bang. Boleh. Boleh. Silakan Bang. Oke, pertanyaan yang pertama terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan ini adalah, bolehkah pihak pembiaya ataupun leasing menarik benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu secara sepihak? Itu pertanyaan pertama, dan pertanyaan yang sangat sering muncul sekali di dalam masyarakat. Karena apa? Karena dalam masyarakat ini sangat sering terjadi pergejolakan antara pihak ketiga dari leasing ataupun yang kita kenal dengan istilah debt collector melakukan penarikan mungkin dengan cara-cara di luar hukum, yang mungkin dengan cara kekerasan kan, atau tanpa adanya suatu kesepakatan kedua belah pihak, sehingga sering muncul tindak-tindak pidana baru. Nah, untuk itu sebelum ke sana, sebelum kita membahas tentang bagaimanakah proses sitanya, terlebih dahulu mungkin kita ketahui Nurul, paling tidak di dalam perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan benda itu terdiri dari 4 macam. Oke. Nah, yang pertama itu kita kenal dengan fidusia. Fidusia ini tentu terkait dengan benda atau objek yang dijaminkan, bersifat benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Seperti misalnya mobil, sepeda motor, kemudian surat-surat berharga seperti saham. Nah, ketika benda-benda ini dijaminkan ataupun merupakan suatu jaminan untuk pelunasan kredit, maka itu disebut dengan istilah fidusia. Ini diatur dalam secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang kita kenal dengan istilah hak tanggungan. Kalau hak tanggungan ini sebenarnya sama saja dengan fidusia, hanya saja bendanya. Kalau hak tanggungan itu, benda yang dijadikan jaminan itu adalah merupakan benda tidak bergerak, seperti misalnya tanah, kan? Itulah yang ada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Kemudian yang ketiga, ini kita kenal dengan istilah hipotek. Kalau hipotek ini merupakan benda yang dijaminkan itu seperti pesawat terbang dan kapal laut yang mempunyai kapasitas lebih dari 30 kubik. Kemudian yang keempat, ada yang kita kenal dengan istilah gadai. Nah, perbedaan dari keempat ini sebenarnya mempunyai persamaan dan hampir mempunyai persamaan, dan tentu mempunyai perbedaan. Misalnya fidusia, hak tanggungan, dan hipotek ini, benda yang dijaminkan itu masih berada di bawah kuasa ataupun berada di tangan debiturnya atau yang meminjam. Kalau gadai, benda itu berada di tangan si kreditur yang memberi piutang misalnya. Inilah terkait perbedaan-perbedaan. Nah, malam ini memang kita tidak bahas satu persatu ini. Kita hanya membahas terkait tentang fidusia aja, yang mana benda yang menjadi objek dalam jaminan itu berupa benda bergerak
yang berwujud maupun tidak berwujud. Oke. Ini sangat sering terjadi, Nurul. Sebagai contoh misalnya ketika kita melakukan pembelian sepeda motor secara kredit ataupun mobil. Jadi perlu saya luruskan di sini, terkadang banyak kesalahpahaman pengertian yang mana terkadang masyarakat memahami bahwa ketika kita membeli sebuah mobil secara kredit, benda itu sebenarnya bukan milik kita sebelum kita melunasi itu, tetapi milik dari pihak pembiayaan atau leasing. Sementara itu adalah pengertian yang keliru. Oke. Di dalam pembelian misalnya mobil secara kredit itu sebenarnya telah terjadi setidaknya dua perbuatan hukum. Yang pertama, kita melakukan jual beli terhadap pihak showroom misalnya kan. Dan yang kedua, kita melakukan perjanjian utang piutang kredit dengan pihak pembiayaan. Benda yang kita beli itulah yang kita jaminkan sebagai bentuk kepastian kepada si penyedia pembiayaan ini sebagai bentuk pelunasan terhadap kredit-kredit kita tadi. Maka bahwa benda itu walaupun memang itu dibayar oleh leasing, itu adalah benda milik kita. Nah, itu Pertanyaannya Bang, ini apakah semua leasing kemudian punya fidusia? Apa ada jenjangnya? Nah, itu dia kita bahas. Nah, kemudian setelah itu kan kita pahami itu telah terjadi dua perbuatan. Yang pertama jual beli, yang kedua perjanjian kredit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mengacu di dalam undang-undang fidusia ini, Nurul, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, ada beberapa aspek yang perlu kita kaji malam hari ini. Yang pertama terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia ini. Ini berkaitan dengan pertanyaan Nurul tadi. Iya. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan begini, Nurul, saya bacakan pasalnya ya. Pasal 5 ayat 1. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Kemudian di dalam pasal 11 ayat 1 disebutkan begini, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Nah, persoalan yang muncul adalah ketika kita melakukan pembelian sepeda motor atau mobil secara kredit dengan cara kredit, apakah kita pernah menandatangani surat ataupun akta jaminan fidusia ini? Sementara akta jaminan fidusia ini kalau menurut ketentuan undang-undang ini dikatakan harus dibuat dengan akta notaris. Sementara kita hampir saya rasa tidak pernah melakukan itu kan. Hanya saja kita membuat perjanjian di bawah tangan dengan pihak leasing. Sebenarnya perjanjian di bawah tangan ini kan hanya perjanjian pokok. Nah, perjanjian pokok inilah yang harusnya kalau berdasarkan undang-undang harus kita buat akta jaminan fidusia. Itulah akta yang harus dibuat di hadapan notaris. Dan kemudian akta notaris ini yang akan kita daftarkan ke bagian pendaftaran benda jaminan fidusia, misalnya ke bagian Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini sangat sering terjadi. Tapi memang ketika ada saja dalih-dalih yang menyatakan bahwasanya sebenarnya itu terdaftar. Namun pembuatan akta jaminan fidusia ini yang sebenarnya dibuat di hadapan notaris ini di dalam perjanjian pokok sudah dikuasakan. Nah, inilah sebenarnya terjadi dualisme pendapat. Jadi satu pendapat mengatakan bahwasanya karena itu tidak dibuat di hadapan akta jaminannya tidak pernah ditandatangani di hadapan notaris, maka berasumsi ini tidak pernah didaftarkan secara jaminan fidusia. Kemudian di sisi lain ada yang berpendapat bahwasanya di dalam perjanjian pokok antara konsumen dan si pihak leasing ini telah ada kesepakatan bahwasanya si konsumen ini memberikan kuasa kepada si pihak leasing untuk membuat akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Nah, tapi terlepas daripada itu, Nurul, sebenarnya gampang sekali kan, sekarang dunia teknologi sudah maju. Iya. Jadi si konsumen ini sudah bisa mengakses melalui
media online. Misalnya kita tinggal lihat saja di online di bagian pendaftaran jaminan fidusia, apakah benda ataupun milik kita tersebut sudah didaftarkan atau belum. Sebenarnya yang dirugikan ketika ini tidak didaftarkan menjadi benda dalam jaminan fidusia adalah pihak pembiayaan itu sendiri. Iya, kreditor. Iya, pihak krediturnya, karena kehilangan ataupun hak untuk menyita benda ini. Karena kan konsep dasar fidusia ini adalah benda tersebutlah yang menjadi jaminan terhadap pelunasan daripada perjanjian kredit itu. Nah, inilah yang sering terjadi. Jadi pihak konsumen sebenarnya bisa saja mengakses atau melihat apakah benda kita itu sudah didaftarkan atau tidak. Iya, benar banget nih, Bang Samsuri. Mungkin konsep tentang fidusia ini masih kurang nih Bang. Mungkin bisa dijelaskan dari contoh kasus atau gimana nih Bang bentuknya? Ya. Si fidusia ini. Sebenarnya bentuk fidusia ini sebenarnya hanya suatu pengakuan secara hukum saja. Misalnya bahwasanya benda ini merupakan suatu jaminan dalam hal ketika terjadi gagal bayar antara si konsumen atau si yang menerima utang, yang berutang dengan si pemberi utang. Nah, ketika misalnya ini sudah terdaftar, benda ini sudah kita daftarkan sebagai jaminan, tentu ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya apa? Yang pertama, si konsumen tidak boleh mengalihkan benda tersebut. Baik sewa, ketika misalnya dia alihkan, maka ada ketentuan pidananya. Nah, kemudian untuk si pembiaya ataupun leasing ini, ketika didaftarkan tentu ada kepastian terhadap ketika konsumen ini tidak mampu bayar, kan, tentu benda inilah yang menjadi jaminan kemudian yang akan dijual secara lelang misalnya, dan hasil penjualannya akan dibayarkan terhadap sisa-sisa dalam perjanjian yang tertunggak tersebut. Oke, jadi si fidusia ini sebenarnya penting bagi si kreditor ya Bang ya? Sangat penting, baik bagi si kreditur maupun kepada si debitur. Oke, ini kalau gitu kita break dulu deh Bang ya. Nanti Yuk. kita lanjut lagi di sesi berikutnya rekan Raw FM. Tetaplah di 105 Raw FM dan jangan lupa untuk kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp di 0822 9999 6105. 105 Raw FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan ya rekan Raw FM, masih dengan Nurul dan juga Bang Samsuri di talk show Lawyer ya. Kali ini kita membahas aspek hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Tadi kita sudah bahas apa itu jaminan fidusia ya Bang Samsuri. Iya, betul sekali. Oke, ini kita ke contoh kasus dulu deh Bang ya. Misalnya Nurul kredit motor, terus sudah nunggak berbulan-bulan, terus juga dapat ancaman dari debt kolektornya. Ini tata cara penarikannya atau proses selanjutnya bagaimana Bang jika sudah menunggak gitu? Nah, begini, ini dia sebenarnya Nurul yang sering menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Terkadang di dalam proses sita jaminan ini terdapat suatu tindakan-tindakan yang di luar hukum. Banyak ataupun ada beberapa oknum yang mana pihak leasing dengan menggunakan pihak ketiga atau pihak yang kita kenal dengan debt collector menggunakan cara-cara kekerasan, misalnya pemaksaan, ataupun pengancaman, atau bahkan melakukan hal-hal perampasan begitu. Nah, padahal sebenarnya terkadang mereka melakukan cara-cara yang seperti itu pun seolah-olah memang sudah tepat berdasarkan hukum. Karena memang begini Nurul, di dalam ketentuan tentang sita mengenai objek jaminan fidusia ini, di dalam undang-undang fidusia itu disebutkan begini. Misalnya di dalam pasal 15 ayat 1. Saya bacakan pasalnya ya Nurul. Iya, Pak. Dalam pasal 15 ayat 1 ini dikatakan begini. Dalam sertifikat fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 2, sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pasal 3-nya disebutkan apabila
debitor cedera janji, penerima fidusia atau misalnya pihak leasing mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Nah, berdasarkan aturan ini, awalnya memang pihak leasing ini bisa secara mengeksekusi langsung Iya. benda menjadi objek menjadi objek jaminan fidusia ini. Namun oleh karena belakangan ini seperti yang saya katakan tadi, banyak terjadi persoalan yang mana misalnya tidak ditemukan kata sepakat. Contoh misalnya terjadi gagal bayar, sementara misalnya yang ditunggak atau tunggakan itu misalnya hanya sekitar 4 bulan lagi. Tapi kan pihak ketiga atau debt collector ini tidak mau tahu, dia mensita aja tanpa ada kompensasi. Iya. Nah, sementara di dalam pasal 34 ayat 1 dikatakan dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Yang artinya sebenarnya proses sitanya ini, ketika benda itu disita, dilelang, maka kelebihan benda ataupun kelebihan nilai ini dipotong dengan utang, sisanya dikembalikan kepada konsumen. Namun ini kan jarang terjadi. Iya. Sehingga disitulah mungkin terjadi persoalan-persoalan hukum, maka konsumen pun bersikeras untuk mempertahankan bendanya, sehingga dan kemudian si pihak ketiga dari leasing ini pun bertahan dengan argumennya bahwasanya dia setelah sesuai hukum, bahwasanya dia sudah bisa mengeksekusi tersebut terhadap berdasarkan pasal ini. Maka belakangan ini muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 17 garing 2019 yang mengkoreksi pasal 15 ayat 2 dan 3 dalam Undang-Undang Fidusia tadi. Jadi dalam pertimbangannya disebutkan begini, menurut putusan tersebut prasa kekuatan eksekutorial dan prasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam pasal 15 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Nah, berdasarkan putusan ini, yang tadinya pihak leasing mempunyai hak yang eksekusi yang bisa secara sepihak, dalam artian sekarang telah dirubah melalui putusan MK itu bahwasanya penarikan benda dalam objek jaminan fidusia itu harus berdasarkan kesepakatan, itu yang utama. Okay. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, pihak leasing ataupun debt collector ini tidak bisa menarik benda yang menjadi objek dalam jaminan fidusia ini. Kemudian apabila tidak ada kesepakatan, tentu harus melakukan upaya hukum. Mungkin kalau menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya telah tepat. Karena apa? Karena disinilah sebenarnya muncul kesepakatan antara si debitur ataupun konsumen dengan si kreditur ini ketika terjadi gagal bayar misalnya kan. Mungkin muncul kesepakatan berupa hanya pembayaran bunga dulu kan, atau misalnya barang disita kemudian sisa ini dikembalikan kepada konsumen kan, sehingga tertib dia, tidak ada hal-hal yang sepihak. Iya. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan, ini nanti yang dirugikan kan pihak krediturnya bang. Maksudnya kenapa? Kalau misalnya kita berlandaskan keputusan MK nomor 18 ini tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi kayak istilahnya si yang berutang itu merasa dilindungi sama keputusan MK nomor 18 ini. Sebenarnya tidak merasa dilindungi. Tidak merasa dilindungi. Jadi begini,
Kalau misalnya tidak muncul kesepakatan, maka pihak leasing ini dapat melakukan upaya hukum. Namun upaya hukumnya kan karena adanya sertifikat fidusia ini tidak lagi seperti upaya hukum gugatan perdata pada umumnya, misalnya dilakukan pemeriksaan dari awal kan, karena dia kekuatan sertifikat fidusia ini sudah sama dengan kekuatan apa namanya, keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Jadi upaya hukumnya hanya tinggal mengajukan sita jaminan saja. Nah, setelah dilakukan sita jaminan melalui ketua pengadilan, nanti akan di admining, diberikan teguran. Nah, setelah misalnya di teguran masih tidak direspon, maka yang berhak menyita itu kan memang jurusita pengadilan kan. Jangan pula kita gunakan jurusita yang berpakaian preman kan, dengan kekerasan atau hal-hal yang pengancaman kan. Nah, disinilah rentan terjadi tindak-tindak pidana baru. Sebenarnya hal yang telah ditetapkan MK ini sebenarnya sudah memberikan suatu apa namanya, solusi agar terjadi tertib kan. Si konsumen masih tetap mendapatkan perlindungan kan. Begitu juga terhadap si pihak kreditur, ada kepastian kan begitu. Nah, saya rasa ini itu. Terkait tadi Bang, kalau misalnya kita lelang terus barangnya lebih, nanti uangnya dikembalikan ke si debitur. Kalau misalnya kurang? Ya, sebaliknya. Kalau misalnya kurang, dalam ayat 2-nya dikatakan si pemberi fidusia ini wajib membayarkan kekurangan dari hasil pelelangan ini. Tapi kan itu sebenarnya jarang terjadi, pasti lebih karena kan mereka sudah menaksir objek daripada jaminan ini melebihi daripada nilai kredit ini. Makanya Nurul, biasanya di lapangan itu yang sering disita itu adalah memang pembayaran yang sudah berjalan, misalnya 1 tahun 2 tahun. Kalau misalnya pembayaran kreditnya baru hitungan bulan, 1, 2, 3 bulan, biasanya pihak debt collector atau pihak ketiga ini menyarankan untuk dilakukan pembayaran. Masih diberi keringanan. Iya, karena apa? Karena memang itu tadi, ketika misalnya ini kan objeknya ini pasti akan turun. Sementara nilai utang masih banyak kan, nanti tidak menutupi kan, makanya disarankan untuk dibayar gitu kan, sampai dengan misalnya adalah mungkin hitungan-hitungan mereka kan. Oke, Mas Samsuri, ini terkait dengan tata pelaksanaannya masih ada penjelasan lagi, Bang? Itu terkait dengan tentang eksekusinya. Nah, di sini sebenarnya saya ingin juga menyampaikan terkait ketentuan pidana di dalam di dalam jaminan fidusia ini. Di sini disebutkan setidaknya mengatur 2 ketentuan pidana. Saya bacakan pasalnya ya. Di dalam pasal 35, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, dan jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Ini ketentuan pidana berlaku bagi pihak si kreditur. Makanya hati-hati pihak kreditur, pihak leasing, jangan memalsukan data konsumen ketika misalnya melakukan pendaftaran fidusia. Jangan hanya karena misalnya menghindari biaya dalam jaminan fidusia ini, kita tidak daftarkan ataupun kita melakukan pemalsuan dalam pendaftaran ini. Seperti tadi disebutkan biayanya juga lumayan ya, Bang ya? Iya. Kemudian dalam pasal 36 dikatakan begini. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh penerima fidusia, dipidana penjara paling lama
2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Ini pasal ini berlaku kepada si debitur. Makanya ketika benda telah menjadi objek jaminan fidusia, hati-hati, Anda tidak bisa mengalihkan. Jangan nanti ada juga sebenarnya si konsumen ini yang nakal. Iya. Untuk menghapus utang itu kan salah satu objek jaminan fidusia ini telah musnah. Jadi dia jual ini objek. Kemudian ketika pihak leasing datang dikatakan, oh sudah hilang kendaraannya katanya. Jadi ini hati-hati ketika misalnya si pihak leasing mengetahui bahwasanya ini dijual, maka dia dapat dikenakan pidana. Nah, saya rasa itu. Karena barangnya tadi masih status barang tanggungan ya Bang ya? Iya, karena barang ataupun benda tersebut masih dalam status jaminan. Oke, jaminan. Baik rekan Reven, kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya. Dan jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. 105 Raw FM, kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Raw, kita sudah ada di sesi terakhir ya. Mungkin ini tanya jawab dan juga kesimpulan terkait dengan tema kita, aspek hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Bersama Bang Samsuri Ashari. Masih semangat ya Bang? Iya, masih semangat. Oke, jadi pertanyaannya gini Bang, ketika kita sudah macet untuk membayar kredit suatu barang, katakanlah misalnya mobil gitu ya Bang ya, sebaiknya langkah yang harus kita ambil tuh seperti apa Bang? Ini dari sisi konsumen ya? Dari sisi konsumen. Ya tentu melakukan negosiasi ulang. Negosiasi. Dan minta negosiasi ulang atau rekonstruksi. Tentu kita kan harus memperhatikan kemampuan bayar kita. Apakah kita masih mampu untuk melanjutkan atau tidak. Kalau kita misalnya masih mampu, ya kita minta keringanan itu kan untuk direkonstruksi, ataupun kita minta keringanan-keringanan kan. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu bayar, ya kita menuntut hak yang di dalam pasal 34 tadi. Kalau misalnya hasil penjualan mobil tersebut melebihi dari hutang kita, ya kita minta sisa dari pembayaran hutang itu kan. Oke, kita ambil hak kita ya Bang. Ya. Tergantung berarti kita apakah itu masih sanggup untuk membayar, Ya, diberikan tenggat waktu tambahan gitu ya Bang ya. Iya, betul. Oke. Ini terkait dengan keputusan MK nomor 18 2019 itu Bang. Ini di lapangannya kita masih banyak temukan pihak debt collector yang masih secara paksa menarik barang tersebut. Ini kalau misalnya Nurul mengalami, apakah kemudian Nurul bisa mempidanakan gitu Bang? Bisa. Kita bisa mempidanakan. Ketika hal itu terjadi, yang paling penting adalah minta identitasnya. Minta identitas, foto, kemudian ketika dia memaksakan untuk membawa, maka laporkan bahwasanya dia telah melakukan perbuatan penggelapan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Itu upaya hukum. Jadi jangan mau terkait, atau bahkan begini, sangat sering muncul di lapangan, ada juga pihak-pihak pembiayaan ini yang nakal, dalam artian sebenarnya benda ini tidak didaftarkan ke pendaftaran jaminan fidusia. Karena apa? Karena ketika ada pendaftaran ini kan ada biaya yang harus ditetapkan. Nah, untuk menghilangkan ataupun mengelakkan biaya ini, terkadang mereka tidak daftarkan. Nah, sehingga pada saat proses sita penarikan, mereka memunculkan sertifikat palsu. Ini banyak terjadi di lapangan, padahal tidak didaftarkan. Nah, kalau itu terjadi, tentu ada juga konsekuensi hukumnya. Makanya, tapi secanggih zaman sekarang itu, makanya saya katakan, kita si konsumen ini sudah bisa secara langsung kita cek. Kalau misalnya benda itu tidak terdaftar, maka yang dirugikan sesungguhnya adalah pihak leasing sendiri, krediturnya, karena di dalam upaya penyitaannya nanti tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap benda itu. Artinya upaya hukum terhadap pelunasan sisa hutang itu seperti perdata umum. Misalnya kita mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian kita buktikan bahwa telah terjadi uang prestasi.
Berbeda misalnya ketika sudah terdaftar, sudah ada sertifikat fidusianya. Kalaupun misalnya tidak ada kesepakatan antara si debitur dan kreditur ini dalam proses sita ini, upaya hukumnya kan lebih ringan, tinggal hanya mengajukan sita jaminan saja ke pengadilan. Iya. Tidak harus diperiksa lagi perkaranya kan, persoalannya. Nah, itu dia perbedaannya. Baik, jadi sebagai konsumen pun kita masih bisa cek apakah kemudian surat fidusia itu asli atau palsu ya Pak? Iya. Iya, jadi harus smart jeli Mm-mm. dalam hal itu. Baik, ini kasusnya seperti ini Bang Samsuri. Banyak orang yang kredit kendaraan, tapi dari pihak leasingnya tidak memberikan penjelasan terkait dengan fidusia ini, asal tanda tangan saja. Apakah kemudian nanti akta tersebut sah? Gitu. Nah, inilah sebenarnya yang juga merupakan menjadi permasalahan. Karena apa permasalahannya? Inilah kekurang pahaman kita atau masyarakat ini terhadap fidusia ini. Jadi saran saya, kalau memang pertama itu cek dulu bahwasanya pastikan benda ataupun mobil ataupun kendaraan yang Anda kredit itu sudah terdaftar dalam fidusia. Kemudian yang kedua, pastikan di dalam perjanjian bahwa kalau misalnya pada saat pendaftaran ataupun pembelian itu Anda tidak ada menandatangani dengan notaris, sementara yang berdasarkan ketentuan itu harus dibuat di dalam akta notaris. Iya. Maka cek dulu perjanjian di bawah tangannya itu, apakah memang perjanjian di bawah tangan itu telah memberikan kuasa kepada si pihak leasing untuk melakukan pendaftaran fidusia ini kan. Karena sebagian pendapat juga mengatakan walaupun memang pada saat pembelian itu si konsumen tidak menandatangani akta notaris ataupun akta jaminan fidusia ini, tapi di dalam akta bawah tangan ini ataupun di dalam perjanjian antara si kreditur dan debitur sudah ada klausul yang menyebutkan bahwasanya si debitur ini atau si konsumen ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada si penerima kuasa, dalam hal ini adalah kreditur, untuk melakukan pendaftaran fidusia. Makanya itu diperhatikan lagi gitu. Oke, jadi kalau misalnya rekan Roy FM kita ingin kredit suatu barang, kita harus tahu dulu bahwa barang itu memiliki akta notaris terkait dengan fidusia ya, Bang, Iya, ya? betul. Yang mana akta tersebut bisa kita cek sendiri. Iya. Keasliannya. Bisa. Oke. Kalau begitu Bang Samsuri mungkin bisa disampaikan kesimpulan untuk talk show kita malam hari ini. Kesimpulannya malam hari ini tidak banyak-banyak, Nurul. Yang pertama itu pastikan bahwasannya benda ataupun barang yang kita beli secara kredit itu telah terdaftar dalam jaminan fidusia. Konsekuensi hukumnya, ketika misalnya tidak terdaftar, maka yang dirugikan sesungguhnya adalah pihak pembiayaan atau pihak leasing sendiri. Sehingga ketika tidak didaftarkan, maka benda tersebut tidak mempunyai pengakuan secara hukum bahwasanya benda itu merupakan jaminan di dalam pembayaran hutang. Yang kedua, tentu ini terkait dengan kepada pihak leasing ataupun pihak penyedia dana, agar ketika melakukan sita terhadap jaminan fidusia ini, lakukanlah memang berdasarkan sesuai aturan. Kita boleh memang menggunakan jasa atau pihak-pihak ketiga, tapi kita harus memastikan bahwasanya pihak-pihak ketiga yang kita gunakan ini melakukan tugasnya dengan cara-cara ataupun dengan cara yang sesuai aturan. Oke, Bang Samsuri. Sebelumnya kita angkat dulu teleponnya ya. Boleh. Oke, halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Pak Harmen, Mamen. Oke, di dengan Koring-Koring. Oke, ada warga si Koring-Koring nih, Bang Samsuri. Mungkin bisa langsung saja Bang dengan pertanyaannya. Kan saya lagi kredit kereta. Nah, jadi kreditnya itu udah lebih, misalkan tenornya 36 bulan, 3 tahun.
Jadi udah lebih dari setengah pembayaran. Jadi itu kalau takutnya nanti ditarik debt collector kayak mana, soalnya nggak sanggup lagi Mbak bayarnya gara-gara corona. Oke, terima kasih ya Bang. Mungkin Bang Samsuri bisa langsung saja. Ya, sebenarnya sudah terjawab tadi, tapi saya ulangi lagi. Iya. Misalnya inilah, sebenarnya ini kan lebih kepada ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 ini. Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Nah, artinya di sini bahwasanya si pihak leasing ini hanya mempunyai hak terhadap benda yang menjadi objek jaminan ini sebatas dengan jumlah utang atau kreditnya. Iya. Makanya melalui putusan MK ini kan sudah dibuat bahwasanya pihak leasing boleh menarik kendaraan itu atas dasar kesepakatan. Iya. Nah, disitulah talik ulur kesepakatannya nanti kan kita sampaikan. Saya tidak sanggup bayar lagi. Iya. Tapi saya kan sudah bayar sekian, utang saya sekian. Ketika ini dijual kan masih ada harganya sekian. Iya. Nah, ya udah, kalian kembalikan duit saya segini, kalian bawa ini kendaraan. Oke, begitu ya, Bang. Begitulah kurang lebih di dalam proses prakteknya di lapangan. Bagaimana, Bang? Baik, terhadap pertanyaan tersebut sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa memang objek itu tidak didaftarkan di dalam pendaftaran fidusia. Tetapi ketika itu tidak didaftarkan, yang dirugikan sesungguhnya adalah pihak leasing sendiri. Iya, pihak leasing. Karena tidak ada pengakuan secara hukum terhadap benda ini bahwasanya itu merupakan jaminan untuk pembayaran apa ini kan, utang ini. Yang kedua, coba Anda perhatikan di dalam perjanjian pokoknya atau perjanjian di bawah tangannya, apakah ada klausul yang menyatakan bahwasanya pihak debitur ini telah memberikan kuasa kepada si pihak leasing untuk melakukan pendaftaran fidusia, termasuk pembuatan akta notaris fidusia. Makanya itu bisa kita cek lagi kan di dalam perjanjian pokoknya. Ya itu dia, sebenarnya itu kan ada kesepakatan. Nah, itu hanya tinggal kesepakatan saja. Artinya pihak leasing itu tidak bisa melakukan sita secara sepihak. Ada cara-cara bagaimana ketentuan hukumnya. Jadi tidak bisa secara sepihak gitu. Itu masih kesepakatan ya. Harus ada kesepakatan nih, Bapak. Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak dari si Koring-Koring untuk pertanyaannya. Mungkin nanti lebih lanjutnya kita berikan kontak dari Pak Samsuri ya Pak ya. Iya bisa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, rekan FM. Itu dia tadi ya satu bincang-bincang kita dengan warga si Koring-Koring. Juga karena waktu nih Bang Samsuri. Terima kasih banyak ya Bang ya untuk malam hari ini. Ya, sama-sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita masih bisa ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih banyak juga untuk rekan Roy yang sudah menyimak talk show ini, dan Nurul akhiri talk show-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Roy FM, the best radio station in Padang Sidimpuan.